Pada suatu masa menjelang surutnya kejayaan Majapahit, lahirlah seorang anak lelaki dari pasangan bangsawan Jawa yang saleh dan berilmu. Mereka menetap di sebuah dusun kecil di pesisir utara Pulau Jawa, yang kala itu masih didominasi oleh kepercayaan lokal dan pengaruh Hindu-Buddha. Anak itu kelak dikenal sebagai Sunan Jawi, seorang tokoh yang membawa cahaya Islam dengan kelembutan dan kearifan lokal. Nama aslinya masih menjadi perdebatan, namun kisahnya tercatat dalam hati masyarakat yang merasakan keberkahannya. Sejak kecil, Sunan Jawi menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan dan kepekaan spiritual yang luar biasa. Ia tidak menyukai pertikaian, dan lebih suka menyendiri di bawah pohon besar, merenung dan memperhatikan alam. Ayahnya, seorang pengikut tarekat Syatariah yang juga belajar ke negeri Arab, mulai mengajarkan huruf hijaiyah dan kisah-kisah para nabi kepadanya. Setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad SAW, mata anak itu berbinar, dan wajahnya memancarkan kehangatan tak biasa, seolah ruhnya mengenal nama itu lebih dari sekadar cerita. Di usia 8 tahun, ia mulai menolak permainan duniawi dan lebih tertarik mendengarkan kisah para wali dan sahabat Nabi. Sang ibu menceritakan bahwa dalam tidurnya, ia sering mengucap kalimat-kalimat tasbih tanpa sadar. Bahkan suatu malam, tubuhnya bersinar redup seperti lampu minyak, membuat sang ibu menangis haru sambil memeluknya. Mereka percaya bahwa cahaya itu bukan berasal dari dirinya, melainkan dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Keluarga itu pun menjaga anak tersebut sebaik mungkin, menjauhkannya dari hasrat duniawi yang fana. Ketika usianya genap 12 tahun, ia dibawa oleh ayahnya mengembara ke berbagai pesantren tradisional. Ia sempat berguru kepada Sunan Ampel, dan dikenal sebagai santri yang tekun namun rendah hati. Tidak hanya menghafal Al-Quran, ia juga mempelajari ilmu falak, fiqh, sastra, dan seni gamelan sebagai alat pendekatan dakwah kelak. Sunan Ampel melihat bahwa anak ini memiliki kelembutan hati layaknya Rabi'ah Al-Adawiyah, namun dengan kekuatan mental laksana Umar bin Khattab. Maka ia diberi nama khusus, Sunan Jawi, karena kelak ia akan menjadi pelita Islam yang menyatu dengan bumi Jawa. Pakaian khas yang dikenakannya saat itu sederhana, namun penuh makna. Jubah putih dari tenun tangan ibunya, dililitkan sabuk batik tulis peninggalan leluhurnya, dan sorban berwarna hijau lembut yang diberikan langsung oleh gurunya sebagai simbol pembawa kedamaian. Dalam setiap langkahnya, ia membawa tasbih dari kayu ulin Kalimantan, hadiah dari seorang musafir yang melihat cahaya dalam dirinya. Tak jarang, wajahnya tampak bersinar lembut saat ia sedang berzikir, membuat orang-orang terpana tanpa mengerti mengapa mereka merasa begitu tenang berada di dekatnya. Setelah beberapa tahun menuntut ilmu, Sunan Jawi dikenal di kalangan para santri sebagai sosok yang jarang berbicara namun penuh makna dalam ucapannya. Setiap kalimat yang keluar dari lisannya seperti berakar dari kedalaman samudera hikmah. Ia tidak hanya membaca kitab, tetapi meresapi maknanya dengan mata hati. Bahkan para gurunya terkesan oleh kepekaan spiritual dan kecerdasan akalnya. Ia memahami makna Al-Quran tidak hanya dari lafaz, tetapi juga dari peristiwa-peristiwa yang hidup di tengah masyarakat. Dalam perjalanan dakwahnya yang pertama, Sunan Jawi menyusuri desa-desa pesisir utara, dari Tuban hingga Lasem. Ia tidak langsung berbicara tentang Islam, melainkan terlebih dahulu memperbaiki hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Ia membaur bersama nelayan, petani, dan perajin, menyimak keresahan mereka dan membantu semampunya. Melalui pendekatan ini, ia mengajarkan bahwa Islam bukan hanya ibadah lahiriah, tetapi juga amal sosial yang mencerahkan. Kehadirannya mulai dirasakan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai harapan. Dalam sebuah desa terpencil di daerah Jatirogo, ia menemukan masyarakat yang masih memuja arwah leluhur dan sangat takut kepada dukun desa. Sunan Jawi tidak menentang keyakinan mereka secara frontal, namun ia mengajak bicara dukun tersebut secara pribadi. Dalam pertemuan malam hari di bawah sinar bulan, ia berbicara lembut, membacakan ayat-ayat tentang keesaan Tuhan dan kisah para nabi. Dukun itu terdiam, matanya berkaca-kaca, dan pada akhirnya ia menyerahkan jimat-jimatnya. Sunan Jawi tidak mempermalukannya di depan umum, namun justru menjadikannya sahabat dakwah. Metode dakwahnya unik, menggunakan tembang Jawa, cerita pewayangan yang dimaknai ulang secara Islami, serta pertunjukan gamelan yang disisipi pesan moral. Ia memahami bahwa untuk menanam Islam di tanah Jawa, maka benihnya harus sesuai dengan tanahnya. Ajan dadak mewahi banyu dadi geni, ujarnya dalam salah satu pengajiannya, yang artinya, jangan ubah air menjadi api secara tiba-tiba. Dari filosofi ini,
lahir pendekatan dakwah yang penuh kearifan dan kesabaran, yang kelak menjadi ciri khas para wali songo. Pada malam-malam tertentu, penduduk melihat cahaya samar keluar dari surau kecil tempat ia menginap. Sebagian mengira itu pelita, tapi yang lain bersaksi bahwa itu cahaya dari tubuhnya saat ia sedang sujud dalam zikir panjang. Ia selalu berdoa agar dirinya tidak dikenal karena kehebatan, melainkan karena kasih sayang. Dalam doanya, ia tak pernah meminta dunia, melainkan meminta agar hatinya selalu bersih dan ikhlas. Cahaya yang keluar dari tubuhnya bukanlah sihir, melainkan pantulan dari cinta yang dalam kepada Allah dan Rasulullah, yang tidak digambarkan, melainkan dilambangkan dengan sinar cahaya lembut dalam setiap pengajiannya. Di suatu pagi yang berkabut, Sunan Jawi melanjutkan perjalanannya menuju pedalaman Jawa Tengah. Ia menapaki lereng Gunung Lawu, di mana ia mendengar ada sekumpulan petapa yang mencari kesempurnaan hidup melalui penyatuan dengan roh alam. Ia tidak mengejek praktik mereka, melainkan mendekat sebagai sahabat. Dalam dialog panjang penuh hormat, ia menjelaskan bahwa kesempurnaan bukan dalam menyatu dengan makhluk, melainkan dalam tunduk kepada Sang Pencipta. Para petapa itu terkesan oleh kelembutan logika dan keteduhan wajahnya, hingga 3 di antaranya meminta diajari membaca syahadat. Ia pun mulai mengajarkan para petapa itu tentang tauhid dan tata cara wudhu dengan air telaga yang mereka anggap suci. Sunan Jawi menjelaskan bahwa kesucian air bukan karena tempatnya, tetapi karena niat yang membersihkannya. Ia bahkan tak mengganti nama tempat tersebut, tetap menyebutnya Telagap itu, karena baginya nama-nama lokal bisa dijadikan jembatan, bukan tembok. Dalam waktu sepekan, petilasan itu berubah menjadi langgar kecil, dan Sunan Jawi mulai mengajarkan huruf-huruf Arab dengan metode aksara Jawa sebagai perantara. Sambil mengajar, ia selalu berpakaian bersih, jubah putih panjang, ikat pinggang batik parang rusak, dan tongkat kayu sederhana yang selalu ia sandarkan saat duduk. Penduduk setempat menjulukinya Kiai Putih, karena tidak pernah terlihat marah, bahkan saat dicaci oleh sebagian penganut aliran keras. Dalam tiap langkah, wajahnya bersinar lembut seperti cahaya pagi hari. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya kasih yang tak bersyarat kepada siapapun yang ia temui. Beberapa perempuan tua bahkan mengatakan bahwa melihat wajahnya seperti melihat pantulan embun pagi di dedaunan. Dalam dakwahnya, Sunan Jawi tidak memaksakan syariat secara kaku. Ia tahu, sebagian masyarakat masih menjaga tradisi upacara bersih desa dan sedekah laut. Maka ia tidak mengharamkannya, melainkan mengubah arah niat dan isi doa-doa yang dibacakan. Ia mengganti mantra-mantra lama dengan ayat-ayat Al-Quran, namun tetap menggunakan irama macapat yang akrab di telinga rakyat. Dengan cara ini, masyarakat tidak merasa tercerabut dari akar mereka, melainkan justru merasa Islam memberi makna baru dalam kehidupan sehari-hari mereka. Malam itu, di bawah pohon randu alas yang besar, ia duduk bersila bersama 2 mantan petapa dan seorang dukun tua yang telah memeluk Islam. Ia mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Gua Hira, tanpa menyebut wajah beliau secara visual, melainkan menggambarkannya sebagai cahaya suci yang menyinari dunia. Saat ia menyebutkan nama Rasulullah, angin tiba-tiba berhenti berembus, dan dedaunan seperti menunduk. Mereka semua terdiam. Dalam suasana penuh hikmat, mereka membaca solawat perlahan. Dari kejauhan, seorang anak kecil melihat surau kecil itu bersinar samar, seperti lampu dari langit yang turun menyentuh bumi. Suatu hari, ketika Sunan Jawi singgah di sebuah desa bernama Ngelawak, ia melihat sekelompok pemuda tengah berlatih silat warisan leluhur. Gerakan mereka gagah, namun disertai mantra-mantra pemanggil roh penjaga. Alih-alih melarang, ia mendekat dan mengamati. Setelah latihan usai, ia memuji semangat mereka dan menawarkan alternatif, gerakan silat yang mengandung zikir. Ia mulai mengajarkan jurus-jurus baru seperti lemparan Rahman dan langkah rida, diiringi kalimat tahlil dan takbir. Para pemuda merasa semangat baru dalam diri mereka, karena silat tak hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Jaka Sulung menjadi murid pertamanya di bidang bela diri ruhani. Jaka dikenal bandel, tetapi setelah mengenal Sunan Jawi, ia berubah menjadi pribadi tenang dan penuh hormat. Ia mengaku pernah bermimpi melihat wajah Sunan Jawi berubah menjadi cahaya yang membentang ke langit. Sejak itu, Jaka tak pernah melewatkan salat, bahkan mengajak teman-temannya membangun musola dari bambu dan anyaman kelapa. Sunan Jawi tidak menyuruh, hanya memberi contoh. Dakwahnya seperti embun, tidak memaksa turun, tapi menyuburkan apa yang disentuhnya. Masyarakat mulai berdatangan.
Setiap malam Jumat, mereka berkumpul mendengarkan kisah-kisah para nabi yang disampaikan dalam bentuk tembang. Sunan Jawi pandai menyusun macapat berisi hikmah dan ajaran Islam, sino marang Gusti, aja mung ngelmudonya. Amarga urip iki titipan, duduk kepemilikan pribadi. Belajarlah kepada Tuhan, jangan hanya ilmu dunia. Karena hidup ini titipan, bukan milik pribadi. Para sesepuh desa kagum, mereka berkata belum pernah mendengar ajaran yang begitu dalam bahasa yang begitu halus. Suatu malam, saat ia sedang bermunajat di bukit kecil dekat desa, hujan turun tiba-tiba. Petir menyambar pohon jati tak jauh dari tempatnya bersujud. Namun tubuhnya tetap dalam posisi ruku, tanpa gentar sedikit pun. Penduduk desa menyaksikan dari kejauhan, dan salah satu dari mereka bersaksi bahwa sesaat setelah petir itu, terlihat semburat cahaya putih mengelilingi tubuh Sunan Jawi. Tak ada api yang menyentuhnya. Bahkan bekas petir di tanah itu, keesokan harinya ditumbuhi bunga putih kecil yang tak dikenal sebelumnya. Setelah peristiwa itu, kabar tentang Kiai Cahya menyebar ke berbagai penjuru. Orang-orang datang dari luar desa hanya untuk melihat dan meminta nasihat. Tapi Sunan Jawi tak pernah mau diagungkan. Ia selalu berkata, "Aku mung sarana, dudu tujuan. Sing kudu dicintai, Gusti Kang Maha Cahya. Aku hanya perantara, bukan tujuan. Yang harus dicintai adalah Tuhan, Sang Maha Cahaya." Ia bahkan menolak dibangun padepokan besar atas namanya. "Bangun musola di hati kalian dulu," ucapnya lembut, "baru nanti temboknya mengikuti." Suatu ketika, Sunan Jawi diundang oleh seorang bangsawan tua bernama Ki Tumenggung Wiradipa dari Kadipaten Wengker. Ki Tumenggung dikenal sebagai pemangku adat yang berpengaruh dan sangat teguh mempertahankan ajaran leluhur. Namun anak perempuannya yang bernama Sekar Ayu diam-diam mulai tertarik pada ajaran Islam setelah mendengar syair-syair tembang dari Sunan Jawi. Ki Tumenggung ingin memastikan bahwa sang Sunan tidak akan merusak tatanan adat istana. Maka ia pun mengundang Sunan Jawi ke pendapa utama dengan ratusan pasang mata menatapnya tajam. Dalam forum itu, Sunan Jawi tidak memulai dengan kitab atau kutipan ayat, tetapi dengan cerita rakyat yang ia ubah maknanya. Ia menceritakan kisah seekor burung yang kehilangan arah, hingga akhirnya menemukan cahaya dan kembali ke sarangnya. Semua orang terdiam, bahkan Ki Tumenggung yang awalnya keras, mulai menyimak dalam diam. Saat ditanya siapa burung itu, Sunan Jawi menjawab, "Kita semua. Yang lahir dari cahaya dan akan kembali kepada cahaya. Tidak penting bagaimana kita menyebut Tuhan, yang penting apakah hati kita benar-benar menuju kepadanya." Keesokan harinya, Sekar Ayu datang sendiri menemui Sunan Jawi dengan mengenakan selendang putih dan membawa bunga kamboja. Ia berkata, "Aku ingin mengenal Tuhanmu, tapi tanpa harus meninggalkan akar budayaku." Sunan Jawi tersenyum dan menjawab, "Islam bukan untuk memutus, tapi untuk menyambung. Kau tak perlu menjadi orang Arab. Jadilah Jawa yang mengenal Tuhannya." Dari sanalah dimulai pengajaran Islam kepada para wanita Kadipaten, dengan pendekatan sastra, seni ukir, dan batik sebagai media penguatan iman. Dalam salah satu pelajaran di pendopo kecil, Sunan Jawi mengajarkan huruf hijaiyah dengan cara menyulamnya ke kain batik. Setiap huruf memiliki makna filosofis yang ia kaitkan dengan sifat-sifat Tuhan dan nilai hidup. Misalnya huruf ba, ia hubungkan dengan berkah, jim, dengan jiwa, dan seterusnya. Sekar Ayu dan para gadis lainnya tidak hanya belajar huruf, tetapi juga meresapi maknanya secara batin. Batik yang mereka hasilkan bukan sembarang motif, tapi menjadi media zikir diam yang menghiasi dinding surau. Pada malam Jumat terakhir di bulan Suro, pendopo Kadipaten menjadi pusat perhatian. Ratusan warga berkumpul, menyaksikan pertunjukan wayang kulit dengan dalang dari pesantren binaan Sunan Jawi. Kisah yang dibawakan bukan lagi Mahabharata atau Ramayana, tetapi kisah Nabi Yusuf yang penuh cinta dan ujian. Namun ceritanya disampaikan dengan irama gamelan dan bahasa Jawa halus. Di akhir pertunjukan, saat dalang menyebut Nabi Muhammad SAW, layar putih itu tak menampilkan tokoh, melainkan hanya sinar lembut yang menyebar perlahan. Semua terdiam, air mata banyak yang menetes tanpa tahu kenapa. Setelah keberhasilannya di Kadipaten Wengker, Sunan Jawi melanjutkan perjalanannya ke selatan, menuju daerah pegunungan yang lebih sunyi dan masih kental dengan kepercayaan lokal. Di sana ia menjumpai masyarakat yang memuja batu besar yang dianggap sebagai titisan Dewa Bumi. Warga memberi sesaji setiap malam Selasa Kliwon dan mempercayai bahwa suara batu itu menentukan nasib panen mereka. Sunan Jawi tidak langsung membantah keyakinan itu,
tetapi mengajak mereka merenung, jika batu itu memberi hidup, mengapa ia diam saat kalian kelaparan? Ia lalu mengusulkan agar warga membuat lumbung bersama di dekat batu tersebut, namun kali ini dengan niat syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan pada benda. Ia mengganti mantra sesaji dengan doa dalam bahasa Jawa yang penuh makna, "Ya Gusti, paringana rahmat, ampunana kalepatan, lancarna rejeki. Ya Tuhan, berikan rahmat, ampunilah kesalahan, dan lancarkan rezeki." Perlahan, masyarakat mulai meninggalkan sesajen berdarah, diganti dengan nasi tumpeng dan solawat. Batu itu tetap ada, tapi kini fungsinya sebagai penanda sejarah, bukan sesembahan. Suatu malam, seorang tokoh desa bermimpi didatangi lelaki berjubah putih dengan wajah yang tak terlihat jelas, hanya bercahaya. Lelaki itu berkata, "Tinggalkan ketakutanmu pada batu, dan gantilah dengan cinta kepada Yang Maha Hidup." Ketika ia bangun, ia bergegas menemui Sunan Jawi dan bersimpuh tanpa berkata-kata. Ia menyerahkan kalung pusaka warisan leluhurnya sebagai tanda bahwa ia siap menjadi murid. Sunan Jawi tidak mengambil kalung itu, melainkan menguburnya di bawah pohon asem sambil membaca doa-doa perlindungan dari syirik. Semakin banyak orang datang dan meminta bimbingan. Ia tidak pernah membangun menara atau gapura megah, namun pondok kecil dari kayu nangka yang cukup untuk belajar dan berzikir. Di sanalah lahir murid-murid setia yang kelak menyebarkan Islam ke pelosok desa dengan pendekatan budaya, seni topeng, suluk Jawa, dan kendang santri. Ia percaya, bukan banyaknya murid yang penting, tapi seberapa dalam akar iman yang tumbuh dalam diri mereka. Ia sering berkata, "Ati kang resik, luwih kuat tinimbang tembok bata." Hati yang bersih lebih kuat daripada tembok bata. Masyarakat mulai mengenalnya bukan hanya sebagai guru, tapi juga sebagai penyejuk hati. Ia dikenal mampu meredakan pertikaian antar keluarga hanya dengan duduk dan berbicara pelan. Pernah suatu kali dua saudara memperebutkan sawah warisan, dan Sunan Jawi hanya menggambar lingkaran di tanah sambil berkata, "Jika kalian terus bertikai, sawah ini tidak akan menghasilkan apapun kecuali dosa." Lalu ia menanam biji jagung di tengah lingkaran itu dan berkata, "Siapapun yang merawatnya bersama, akan merasakan buahnya bersama." 2 bulan kemudian, kedua saudara itu menangis saat memanen hasilnya bersama-sama.